Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Afadillah Renta. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yakni berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Buku ini ditulis oleh Dr. Soehartono yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar yang terbitnya pada awal Agustus 1994. Buku ini memfokuskan kepada lahirnya organisasi Budi Utomo sampai dengan proklamasi. Pembentukan Budi Utomo ini berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye-kampanye di kalangan priai di Tanah Jawa pada tahun 1906 sampai 1907. Tujuannya adalah meningkatkan harga diri atau martabat rakyat serta bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, Sutomo kemudian menceritakan kepada teman-temannya di Stovia maksud serta tujuan dari Dr. Wahidin kala itu. Tujuan yang semula hanya mendirikan suatu dana pelajar diperluas dengan jangkauan yang kelak memungkinkan berdirinya sebuah organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo ini terdiri atas kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yakni berarti baik atau luhur. Jadi istilah Budi Utomo ini dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi bertempat di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa masa depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas-tugasnya sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, di samping berorganisasi. Mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi tersebut. 10 tahun pertama, Budi Utomo mengalami pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan atau keraton, seperti Raden Adipati Tirtokusumo yang merupakan mantan Bupati Karanganyar. Raden Adipati Tirtokusumo ini merupakan presiden pertama Budi Utomo. Serta contoh lainnya adalah Pangeran Aryo Notodirojo dari Keraton Pakualam. Tujuan Budi Utomo ini ialah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa di tanah Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu yang dikehendaki oleh Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Terlebih lagi, kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh berbagai usaha yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama kali untuk mencapai kemajuan bangsa dalam bidang peternakan dan perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian, industri, yang berarti ke arah itu sudah menjadi cita-cita atau kebudayaan. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat masa Pangeran Notodirojo. Saat itu Douwes Dekker merupakan seseorang yang berdarah Indo-Belanda, yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka disitulah munculnya istilah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker
melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang warga Indonesia, tanpa terkecuali. Karena baginya tanah, air, api, dan udara di atas segala-galanya. Tanah, air, api, dan udara di sini mengacu kepada kata Indonesia. Abad ke-20 merupakan abad nasionalisme. Artinya sejak awal dengan penutupan abad ini timbulnya kesadaran berbangsa. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa kesadaran bangsa Indonesia akan kemerdekaan sudah mengawali abad tersebut. Dan bahkan kesadaran ini diikuti oleh bangsa-bangsa lainnya untuk menginginkan terciptanya kedamaian secara nasional. Yang terakhir ini ternyata baru berlangsung abad ke-20. Jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membahas diri dari dominasi etnik secara universal. Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme negara lain atau bangsa lain. Nasionalisme Indonesia murni merupakan bentuk perlawanan akan kolonialisme. Sudah selayaknya bahwa jika dominasi sosial politik kolonialisme Belanda tersebut membangkitkan perlawanan melalui organisasi-organisasi yang diatur secara modern. Memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah. Karena itu, dengan lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa heran mengapa organisasi tersebut itu lahir. Padahal sebenarnya jika diakui kelahirannya merupakan adaptasi serta inovasi atau penemuan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dirinya dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi tersebut, diperlukannya lembaga-lembaga modern untuk mengikat semua kegiatannya di segala bidang. Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik ini dikarenakan penderitaan sosial bersarang dari lubuk hati yang tak kunjung selesai. Berbagai perbedaan sosial yang menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan yang terjajah, yang tidak mungkin terjembatani. Perbedaan itu menghasilkan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut perkiraannya hal itu tidak akan menciptakan gerakan yang menentangnya. Sekian itu saja dari review buku saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.